Jalan pintas akhiri polemik ijazah palsu Jokowi. Karena satu ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, satu negara jadi gaduh. Bukan itu saja, perkembangan terkini telah memunculkan polemik yang terkesan melecehkan akal sehat masyarakat Indonesia. Tak habis pikir, narasi beredar dari pihak UGM, ijazah Jokowi hilang. Kalimat yang sangat mengkerdilkan kewarasan bangsa ini. Bertahun-tahun kasus berjalan, baru sekarang disebut ijazah aslinya hilang. Dipikirnya masyarakat Indonesia ini sebodoh yang mereka kira. Ditipu dengan motif murahan yang sulit diterima akal sehat seperti ini. Penyebab utama polemik ijazah Jokowi, dikarenakan adanya motif intervensi politik kekuasaan Jokowi semasa masih menjadi presiden hingga saat ini, di mana dirinya masih eksis sebagai salah satu pengendali politik nasional. Ada dugaan, pengadilan diintervensi kekuatan politik kekuasaan. Eksesnya, berbagai upaya pembuktian yang dilakukan penggugat lewat bukti-bukti yang diajukan, selalu tertolak. Penggugat dinilai tidak mampu memberikan pembuktian yang memenuhi syarat untuk mempidanakan terdakwa Jokowi. Di antaranya sekian banyak bukti yang diajukan, tidak satupun yang memenuhi syarat untuk memidanakan Jokowi. Para penggugat menyadari peristiwa hukum yang tidak adil ini. Tekanan politik bermain di belakang layar, mengendalikan kinerja pengadilan dan hakim. Maka, para penggugat mengambil jalan pintas dan membalas pula secara politis. Meminta pengadilan dan mendesak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, untuk membuktikan bahwa ijazahnya asli. Secara hukum, hal penting yang harus dipahami adalah bahwa dalam konteks kasus pidana umum, terdakwa tidak bisa dipaksa atau disuruh melakukan pembuktian untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Sebagai terdakwa, Jokowi tidak punya kewajiban hukum menunjukkan ijazah aslinya. Inilah yang menjadi pegangan utama hakim dan tim kuasa hukum Jokowi, sampai hari ini. Mereka masih tetap konsisten dengan kalimat, siapa yang menuduh dia yang berkewajiban membuktikan. Logika tersebut berasal dari asas hukum presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Dalam istilah hukum, asas ini disebut juga dengan actori incumbit probatio. Bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan tuduhan. Maka dalam kaitan ini, Jokowi selaku terdakwa tidak punya kewajiban untuk membuktikan. Terdakwa tidak punya kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Kewajiban itu menjadi tanggung jawab penggugat. Penggugatlah yang berkewajiban membuktikan Jokowi bersalah. Bahwa terkait kasus ijazah palsu, masuk kategori tuduhan pemalsuan dokumen dalam hukum pidana umum. Dalam kaitan ini, tidak ada aturan khusus lex specialis, seperti dalam kasus korupsi atau narkotika yang mewajibkan beban dibalik. Di mana praduga tak bersalah tetap berlaku penuh. Dalam kasus pidana umum, secara konstitusional tidak bisa menggunakan logika reverse burden of proof atau hukum terbalik, yakni pembalikan beban pembuktian. Bahwa pengadilan tidak memaksa terdakwa untuk menunjukkan dan membuktikan apa yang dituduhkan penggugat tidak benar. Hal ini diatur dalam pasal 66 KUHP, tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Selain itu juga dimuat dalam Konstitusi UUD 1945 pasal 28D ayat 1 UU HAMNO 39 tahun 1999 dan Fakta Internasional ICCPR pasal 14 ayat 2. Pembalikan beban pembuktian hanya bisa digunakan secara khusus untuk kasus pidana, misalnya tipikor, TPPU dan narkotika. Hal inilah yang menjadi alasan pengadilan selalu menolak permintaan penggugat menghadirkan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya di pengadilan. Hal ini jugalah yang menjadi dasar bagi Jokowi secara hukum untuk menjadi benar tidak menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Secara hukum Jokowi memang benar tidak menunjukkan ijazahnya baik di pengadilan maupun di hadapan publik. Tapi lucu saja, masalah sudah sedemikian menggoyang konsentrasi publik luas, mengakibatkan distabilitas sosial dan politik, harus dibiarkan berlarut-larut karena Jokowi merasa benar tidak menunjukkan ijazah aslinya. Kata kuncinya ada di situ. Tunjukkan saja ijazah aslinya. Polemik selesai. Jika tidak ada, tinggal mengaku salah sudah membohongi 280 juta lebih rakyat Indonesia lalu meminta maaf. Hal yang perlu diketahui, dalam kasus pidana umum, pendekatan politik lewat mekanisme pembalikan beban pembuktian patut dipertimbangkan sebagai langkah untuk mencapai keadilan hukum. Apalagi ini menyangkut ijazah palsu Jokowi yang berlangsung sejak masih menjabat sebagai presiden 2 periode dan berlanjut hingga masa pensiunnya. Pendekatan politik yang dimaksud berfokus pada transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan publik. Seorang tokoh, sekelas presiden, orang nomor wahid yang memangku kepentingan seluruh masyarakat Indonesia,
punya kewajiban moral membuktikan secara terbuka bahwa dirinya bersih dari segala tuduhan negatif. Termasuk membuktikan bahwa dia bukan seorang penipu yang mengaku memiliki ijazah asli padahal ijazahnya palsu. Kewajiban moral ini, sejak awal harusnya menjadi pertimbangan utama bagi Jokowi dan juga pengadilan untuk mengabaikan proses hukum formal demi menjaga nama baik dan kepercayaan negara terhadap institusi negara. Jika hanya mengandalkan pendekatan hukum, proses bisa dianggap kaku, lambat, dan tidak responsif terhadap krisis kepercayaan publik sebagaimana yang terjadi saat ini. Tapi penggunaan pendekatan politik harus dilakukan secara profesional untuk mencegah munculnya bahaya trial by public opinion yang mengabaikan asas keadilan dan presisi hukum. Selain itu, strategi politik ini dimaksudkan sebagai alat untuk membatasi perilaku amodal pejabat negara agar bersikap jujur, akuntabel, dan lebih terbuka. Sehingga bisa mengelola dan meredam gejolak akibat liarnya dugaan ijazah palsu yang telah berkembang menjadi isu politik, kegaduhan bangsa dan saling serang opini masyarakat. Maka dalam ruang politik, khususnya saat menyangkut pejabat publik atau tokoh nasional bekas pejabat publik, apalagi mantan presiden, pendekatan yang digunakan tidak bisa selalu murni legalistik hukum. Apalagi Jokowi saat ini masih menjadi pengendali politik kekuasaan lewat anaknya Gibran dan kedekatannya dengan Presiden Prabowo. Perlu adanya penggunaan pendekatan politik demi menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi. Tokoh nasional dan pejabat publik, terlebih jika sedang atau telah menjadi mantan pejabat strategis seperti presiden atau menteri, diharapkan secara proaktif menunjukkan bukti integritasnya, meski secara hukum tidak berkewajiban membuktikan apapun. Dalam perspektif ini, pembalikan beban pembuktian menjadi tuntutan moral. Termasuk untuk Jokowi yang sejak masih menjabat presiden hingga kini telah pensiun, dituduh menggunakan ijazah palsu, publik punya hak bisa menuntutnya menunjukkan ijazah asli, bukan karena hukum memaksanya, tapi karena kepercayaan publik harus dipelihara.